Великой Победы! Ура! Rusia, negara dengan wilayah terbesar di dunia, dari pegunungan Kaukasus sampai gurun Siberia, dari Laut Baltik sampai Pasifik, hampir 1/8 daratan dunia ada di bawah kendalinya. Sejak berabad-abad, Rusia selalu jadi teka-teki bagi dunia. Di satu sisi, mereka tampak kuat, dengan tentara jutaan, ribuan tank, dan senjata nuklir yang bisa menghancurkan bumi berkali-kali. Di sisi lain, ekonomi mereka tidak sebesar yang dibayangkan. Setara negara menengah, rapuh karena sanksi, dan bergantung pada minyak dan gas. Sejarah pun menunjukkan paradoks yang sama. Rusia mampu mengalahkan Napoleon, menahan Nazi Jerman, dan menjelma jadi superpower di era Uni Soviet. Namun kini, banyak yang bertanya-tanya, apakah Rusia masih punya kekuatan yang sama? Atau semua itu hanya bayangan kejayaan masa lalu? Kalau bicara soal kekuatan Rusia, hal pertama yang tidak bisa diabaikan adalah senjata nuklir. Rusia memegang rekor sebagai negara dengan arsenal nuklir terbesar di dunia. Diperkirakan, mereka punya lebih dari 5.800 hulu ledak nuklir. Jumlah itu bahkan lebih banyak daripada Amerika Serikat. Nuklir Rusia tidak hanya tersimpan di gudang. Mereka tersebar dalam 3 cabang utama. Pertama, rudal balistik antar benua yang mampu mencapai target ribuan kilometer jauhnya, bahkan menembus benua. Kedua, kapal selam nuklir yang berpatroli di lautan dalam diam, siap meluncurkan rudal kapan saja tanpa bisa dilacak dengan mudah. Dan ketiga, pesawat pembom strategis yang bisa membawa bom nuklir lintas benua. Inilah yang disebut dengan Nuclear Triad 3 Pilar, yang membuat kemampuan nuklir Rusia tetap bisa bertahan meski satu bagian hancur. Konsep ini dirancang sejak era Uni Soviet untuk memastikan bahwa jika Rusia diserang, mereka tetap bisa membalas dengan kekuatan yang sama. Selain itu, Rusia juga dikenal terus mengembangkan teknologi baru. Misalnya rudal hipersonik Avangard yang diklaim mampu melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan sulit dicegat sistem pertahanan musuh. Ada juga torpedo nuklir Poseidon, senjata bawah laut yang disebut mampu menciptakan tsunami radioaktif bila digunakan. Dengan kekuatan sebesar itu, banyak analis percaya bahwa Rusia masih menjadi negara yang paling ditakuti jika bicara soal nuklir. Mereka mungkin kalah di bidang ekonomi dibanding Amerika atau Tiongkok, tapi dalam urusan daya hancur, Rusia tetap berada di puncak. Selain nuklir, tulang punggung kekuatan Rusia ada di angkatan daratnya. Rusia mewarisi tradisi militer darat yang panjang. Sejak zaman Tsar hingga Uni Soviet, mereka dikenal dengan doktrin perang darat berskala besar, mengerahkan pasukan dalam jumlah masif untuk menekan lawan. Hingga hari ini, Rusia memiliki sekitar 1 juta personel aktif dan lebih dari 2 juta personel cadangan. Ini menjadikan mereka salah satu kekuatan darat terbesar di dunia. Tank masih menjadi simbol kekuatan Rusia. Sejak era Perang Dingin, tank-tank seperti T-72 dan T-90 dikenal sebagai ikon militer Rusia. Mereka juga mengembangkan tank baru, T-14 Armata, yang digadang-gadang sebagai salah satu tank paling modern dengan teknologi canggih. Selain tank, Rusia punya artileri dalam jumlah besar. Howitzer, roket peluncur ganda, hingga rudal taktis membuat mereka bisa menghantam musuh dari jarak jauh. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan citra di atas kertas. Perang di Ukraina menjadi ujian besar bagi militer darat Rusia. Ribuan tank dan kendaraan lapis baja hancur di medan perang. Koordinasi yang lemah, logistik yang kacau, dan moral pasukan yang goyah memperlihatkan sisi rapuh dari kekuatan darat Rusia. Meski begitu, Rusia masih punya keunggulan besar. Mereka bisa memobilisasi cadangan dalam jumlah besar. Geografi mereka yang luas memberi keuntungan strategis. Musuh yang ingin menyerbu Rusia harus menempuh medan sulit, dari salju Siberia sampai hutan lebat di Eropa Timur. Dan meskipun teknologi mereka kalah dibanding Amerika atau NATO, Rusia mengandalkan jumlah besar dan daya tembak brutal untuk menutupi kekurangan itu. Singkatnya, Angkatan Darat Rusia tetap menakutkan, bukan karena paling modern,
tapi karena jumlah, pengalaman, dan kesediaan mereka mengorbankan banyak hal dalam perang. Sejarah sudah membuktikan, dari Napoleon hingga Hitler, siapapun yang mencoba menginvasi Rusia harus menghadapi kekuatan darat yang sulit dipatahkan. Jika daratan adalah benteng tradisional Rusia, laut selalu jadi tantangan. Sejak zaman Tsar, ambisi Rusia adalah memiliki armada laut yang bisa menyaingi kekuatan maritim besar dunia. Namun sejarah juga mencatat kelemahan mereka di lautan, seperti kekalahan telak dari Jepang pada tahun 1905 di Tsushima, atau kehancuran armada mereka dalam Perang Dunia Pertama. Hari ini, Angkatan Laut Rusia bukanlah yang terbesar di dunia, tapi tetap menjadi salah satu yang paling berbahaya. Rusia mengoperasikan sekitar 60 kapal selam, termasuk lebih dari 10 kapal selam nuklir yang membawa rudal balistik. Kapal selam inilah tulang punggung kekuatan laut mereka, mampu bersembunyi di kedalaman samudra, menunggu perintah, dan meluncurkan serangan nuklir kemana saja di dunia. Selain kapal selam, Rusia juga memiliki kapal penjelajah, fregat, dan korvet bersenjata rudal, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan armada Amerika atau bahkan Tiongkok. Rusia fokus pada teknologi rudal jarak jauh. Rudal-rudal anti kapal seperti P-800 Onyx atau Kaliber bisa menghantam sasaran jauh di laut maupun di darat, memberi daya gentar yang besar. Namun, ada kelemahan yang tak bisa diabaikan. Rusia hanya punya satu kapal induk Admiral Kuznetsov yang sering bermasalah. Mesin rusak, kebakaran di dek, hingga masalah perawatan membuat kapal induk ini lebih sering jadi bahan ejekan ketimbang simbol kebanggaan. Tak heran, banyak analis mengatakan Angkatan Laut Rusia tidak bisa disebut Blue Water Navy sejati seperti Amerika, yang bisa beroperasi di mana saja di dunia dengan belasan kapal induknya. Meski begitu, keunggulan geografis Rusia tetap memberi nilai strategis. Dengan garis pantai yang membentang dari Laut Baltik, Laut Hitam, hingga Pasifik, mereka bisa mengancam banyak jalur pelayaran penting. Kapal selam nuklir mereka juga menjadi faktor penentu. Selama kapal-kapal itu tersebar di lautan, musuh manapun akan berpikir dua kali sebelum menyerang Rusia. Singkatnya, Angkatan Laut Rusia bukanlah armada terbesar, tapi tetap ditakuti, bukan karena jumlah kapal, melainkan karena kapal selam nuklirnya dan rudal jarak jauhnya yang bisa menjangkau hampir seluruh dunia. Jika darat adalah tradisi dan laut adalah tantangan, maka udara adalah simbol modernitas bagi Rusia. Sejak era Perang Dingin, Uni Soviet selalu berlomba dengan Amerika dalam hal teknologi jet tempur dan pembom strategi. Hari ini, Angkatan Udara Rusia masih menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari 3.000 pesawat militer, termasuk ratusan jet tempur generasi keempat seperti Su-27 Su-30 dan MiG-29. Yang paling terkenal adalah Su-35, jet tempur lincah dengan manuver yang membuatnya dijuluki Acrobatic Fighter. Rusia juga mengembangkan jet tempur siluman generasi kelima Su-57 yang diproyeksikan sebagai tandingan F-35 Amerika. Namun, yang paling ditakuti dari udara Rusia bukan hanya jet tempurnya, melainkan pembom strategis. Pesawat seperti Tu-95 Bear, meski sudah tua, masih bisa membawa rudal jelajah nuklir jarak jauh. Ada juga Tu-160 Blackjack, pembom supersonik terbesar di dunia, yang bisa meluncurkan rudal nuklir dari ribuan kilometer jauhnya tanpa harus masuk ke wilayah musuh. Selain itu, Rusia memiliki sistem pertahanan udara yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, S-400. Sistem ini bisa mendeteksi dan menembak jatuh pesawat atau rudal lawan dalam jarak ratusan kilometer. Banyak negara termasuk Turki dan India membeli S-400 karena dianggap setara atau bahkan lebih unggul dibanding sistem barat. Namun, lagi-lagi ada kesenjangan antara teori dan praktik. Perang di Ukraina memperlihatkan banyak pesawat Rusia ditembak jatuh oleh sistem pertahanan modern. Kelemahan koordinasi dan taktik yang ketinggalan zaman membuat Angkatan Udara Rusia tidak selalu tampil menakutkan di medan perang. Meski begitu, secara daya hancur, kekuatan udara Rusia tetap sangat berbahaya. Mereka punya kombinasi jet tempur, pembom strategis, dan sistem rudal pertahanan udara yang membuat siapapun sulit meremehkan. Singkatnya,
Angkatan Udara Rusia adalah gabungan antara warisan Soviet, inovasi modern, dan kekuatan nuklir. Tidak selalu sempurna, tapi cukup untuk memastikan Rusia tetap punya tempat di jajaran kekuatan udara terbesar dunia. Selain pasukan darat, laut, dan udara, Rusia punya satu senjata lain, industrinya sendiri. Sejak zaman Soviet, mereka membangun jaringan pabrik militer yang mampu menghasilkan senjata dalam jumlah besar. Hari ini, Rusia masih jadi salah satu eksportir senjata terbesar dunia. Tank T-90, pesawat Sukhoi hingga sistem pertahanan udara S-400, semuanya laris di pasar global. Negara-negara seperti India, Mesir, hingga Turki pernah jadi pelanggan setia. Perang di Ukraina memang memperlihatkan kelemahan logistik Rusia, tapi sekaligus juga mendorong industrinya berputar penuh. Pabrik amunisi bekerja siang dan malam, drone murah diproduksi massal, bahkan perusahaan sipil dialihkan untuk menopang mesin perang. Intinya, Rusia punya tradisi lama. Kalau perang berlangsung lama, mereka akan ubah seluruh ekonominya jadi ekonomi perang. Itulah kenapa meski dihantam sanksi barat, industri pertahanan mereka masih sanggup bertahan dan bahkan beradaptasi. Kekuatan Rusia tidak hanya ada di tank atau rudal. Mereka juga bertarung di medan yang tak terlihat, dunia maya. Serangan siber Rusia sudah lama jadi momok bagi Barat, dari meretas jaringan pemerintahan, melumpuhkan infrastruktur, sampai memengaruhi opini publik lewat propaganda online. Kasus intervensi pemilu Amerika pada 2016 adalah salah satu contohnya. Selain itu, Rusia menguasai apa yang disebut information warfare. Media, narasi, dan propaganda digunakan untuk membentuk persepsi global. RT dan Sputnik menjadi corong resmi. Sementara di media sosial, ribuan akun bayangan menyebar pesan pro-Rusia. Strategi ini murah, cepat, dan sulit dilawan. Sementara musuh menghabiskan miliaran untuk senjata canggih. Rusia cukup dengan tim hacker dan perang informasi untuk mengacaukan lawan. Inilah sisi lain dari kekuatan Rusia. Senjata non-konvensional yang membuat mereka tetap relevan dalam perang modern. Rusia mungkin tidak punya ekonomi sebesar Amerika atau Tiongkok, tapi kekuatan mereka ada pada posisi geopolitik dan jaringan aliansinya. Mereka adalah inti dari blok non-Barat yang kini makin solid bersama Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Di forum seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization, Rusia tampil sebagai salah satu pemimpin utama. Hubungan erat dengan Tiongkok memberi mereka akses pasar dan dukungan diplomatik. Dengan Iran, mereka berbagi teknologi militer dan energi. Korea Utara memasok amunisi murah untuk perang Ukraina, sementara Rusia memberi mereka perlindungan politik di PBB. Selain itu, Rusia masih punya pengaruh besar di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dari Suriah hingga Mali, kehadiran militer dan kontraktor Wagner menunjukkan jangkauan global mereka. Geopolitik inilah yang membuat Rusia tetap sulit dijatuhkan. Meski dihujani sanksi Barat, mereka selalu menemukan sekutu dan jalur alternatif. Dan selama mereka punya mitra strategis, kekuatan Rusia tidak bisa diremehkan. Mereka mungkin kalah dalam ukuran ekonomi dibanding Amerika atau Tiongkok. Tapi dalam hal daya hancur, Rusia tetap salah satu raksasa dunia. Senjata nuklir, pasukan darat, armada laut, dan angkatan udara mereka masih menjadikan Rusia pemain utama dalam percaturan global. Ditambah strategi siber, propaganda, serta jaringan aliansi, Rusia selalu menemukan cara untuk tetap relevan. Namun di balik itu semua, mereka juga menanggung beban. Ekonomi rapuh, korupsi, demografi yang menurun, dan isolasi internasional. Perang Ukraina memperlihatkan betapa kekuatan besar bisa juga goyah ketika diuji di lapangan. Rusia adalah negara yang penuh paradoks. Kuat sekaligus rentan, menakutkan sekaligus terbatas. Dan itulah yang membuat dunia tidak bisa mengabaikannya. Karena meski rapuh, kekuatan Rusia tetap bisa mengubah jalannya sejarah.